Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Kau izinkan kami untuk beribadah meskipun secara online. Berkati kami, biar kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti firman-Mu. Biar Engkau memberkati kami dengan pemahaman-pemahaman, pikiran, akal budi, sehingga kami bisa menjadi lebih baik lagi setelah mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini KPA online kita akan bicara tentang antusias. Antusias berasal dari kata entheos atau kata di dalam Tuhan. Kata antusias yang dalam bahasa Inggris ditulis enthusiasm adalah gabungan dua kata bahasa Yunani, en yang berarti di dalam dan theos yang berarti Allah. Antusias berarti digerakkan dan diinspirasi oleh Allah. Di dalam Alkitab, kata ini berpandanan dengan kata giat yang dalam bahasa Yunani adalah seo, yang artinya mendidih karena panas. Ini menjadi kiasan dalam ungkapan giat di dalam roh, yang berarti menjadi panas atau mendidih dengan kasih yang murni kepada Allah dan sesama. Istilah Alkitab lainnya untuk antusias adalah zeal, semangat, yang dalam bahasa Yunani adalah zelos yang berarti kegairahan atau kegirangan pikiran, semangat atau roh yang bersemangat. Zelos adalah semangat atau hasrat dalam mengejar, merangkul, membela seseorang atau sesuatu. Kata lain dalam Alkitab adalah sungguh-sungguh. Dalam bahasa Ibrani, kata sungguh-sungguh ditulis carah yang berarti menjadi panas, murka, membakar, menyala. Salah satu ekspresi kata antusias dalam Alkitab adalah melompat karena sukacita, yang dalam bahasa Yunani ditulis stirato yang berarti melompat dengan sukacita. Setiap orang percaya diperintahkan untuk antusias dalam kehidupan dasar kekristenannya. Roma 12 ayat 9-10 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajimanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas memerintahkan dalam hal-hal apakah kita memerlukan antusias dan bagaimana kita melakukan atau mewujudkannya. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Dalam Galatia 4 ayat 18. Antusias ada dua, yaitu antusias akan Allah, yaitu perintah terutama yang pertama disampaikan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 37 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apakah dalam perintah terutama yang pertama ini kita memiliki antusias akan Allah yang kita sadari sepenuhnya lahir karena roh Allah dalam kita untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya? Paulus giat bekerja bagi Allah bahkan sebelum pertobatannya. Kisah Rasul 22 ayat 3. Hanya saja antusias bekerja Paulus yang giat pada saat itu adalah tanpa pengetahuan kebenaran yang sesungguhnya. Paulus sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Galatia 1 ayat 14. Kala itu antusias yang ada di dalam diri Paulus bukan berasal dari Allah tapi dari manusia lahiriah dan jiwaninya. Setelah mengalami pertobatan, Paulus mengalami pembaharuan hati dan pikirannya, sehingga Paulus mengalami antusias yang lahir dalam rohnya. Kolose 3 ayat 1-3 dan 16-17. Antusias Paulus adalah semangat untuk giat bekerja bagi Allah dengan terus hidup dalam Kristus dan meluaskan kerajaan Allah. Dalam hidup pertobatannya, Paulus memiliki antusias untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan antusias yang kedua bicara tentang antusias untuk mengasihi. Perintah terutama yang kedua dari Yesus dalam Matius 22:39 adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Antusias yang digerakkan dan diinspirasikan Tuhan akan membuat kita memiliki semangat mengasihi sesama. Paulus selalu menjaga hatinya untuk memberikan perhatian yang benar kepada orang-orang yang bersamanya,
maupun orang-orang yang belum mengerti kebenaran. Dengan antusias Paulus senantiasa menyatakan kesaksian akan Kristus karena Paulus mengasihi mereka. Antusias menyatakan kasih dan yang mampukan Paulus untuk melakukannya. Bisa terjadi karena Paulus menyadari bahwa ia hidup dipimpin oleh Roh. Demikian pula seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Petrus menyatakan bahwa kasih sesungguh-sungguh hanya terjadi setelah kita menyucikan hati dengan mentaati kebenaran Allah. Bila tidak, kasih kita akan tercampur dengan motivasi atau keinginan yang salah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus 1 ayat 22. Bagaimana kita menjadi antusias? Antusiasme sejati bukanlah sesuatu yang kita gerakkan dengan energi kita sendiri. Interaksi atau hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang percaya yang menghasilkan antusiasme. Penting bagi setiap kita untuk membedakan antusiasme roh dengan kegairahan jiwa. Orang yang mau mencoba mengorbankan antusiasme di dalam pikiran, kehendak atau emosi diri sendiri, pada akhirnya akan mengalami depresi, bahkan berujung tekanan dalam kehidupannya. Apalagi semua yang dilakukannya justru mengarahkan kepada hal yang tidak diharapkannya. Antusiasme sebatas jiwa itu seperti sebatang lilin yang memberikan terang, tetapi menghabiskan dirinya. Berbeda dengan antusiasme yang bangkit dalam roh kita. Itu seperti nyala api sebuah pelita. Selama kita dipenuhi roh Allah dan firman Allah, antusiasme ini bagai pelita yang terisi minyak dan akan terus berkorbar. Oleh karena itu, untuk mempertahankan antusiasme, kita perlu terus-menerus bersekutu dengan roh Allah dan firman Allah. Antusiasme adalah menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Seberapakah antusias kita hari ini? Apakah saya sudah memberikan energi saya untuk orang-orang yang dekat dengan saya? Apakah saya sudah mengalami keletihan emosi dan depresi saat mencoba untuk antusias dengan emosi saya sendiri? Apakah saya lebih bergairah melakukan apa yang saya sukai daripada apa yang Tuhan perintahkan? Apakah saya lebih bersemangat membaca koran, majalah, novel, media info, medsos, Facebook, melalui internet daripada membaca dan mempelajari kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan yang tertulis di Alkitab? Apakah saya senantiasa mengisi pelita roh saya lewat persekutuan dengan Allah setiap hari melalui roh dan firman-Nya? Itu semua kita yang bisa jawab dan yang bisa kita evaluasi dalam diri kita. Saya percaya bahwa ketika kita membangun antusiasme kita melalui roh Allah dalam kehidupan kita, hidup kita akan lebih berenergi, hidup kita akan lebih bertenaga, kita akan memandang dunia lebih luas dan lebih berwarna. Karena kita tahu bahwa roh yang dalam diri kita itu memberikan kekuatan bagi kita. Roh itu tidak membuat kita lemah, tapi roh itu membuat kita memiliki sukacita yang tak hilang meskipun kondisi situasi sedang berat-beratnya. Dan saya percaya bahwa kehidupan yang kita bangun melalui antusiasme dalam roh Allah akan mengorbankan cinta kita, kasih kita, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama. Sehingga tidak ada satupun hal, baik dalam hubungannya kita dengan sesama kita, mampu mematikan semangat hidup kita. Meskipun kita dikecewakan, meskipun kita dikhianati, tetapi kita tetap memiliki semangat untuk hidup, semangat untuk maju. Karena roh Allah itu memampukan kehidupan kita. Saya yakin bahwa kita semua diberkati melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Karena itu, mintalah pada Tuhan roh yang Allah yang di dalam Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini mampu membangkitkan lagi semangat hidup kami. Membangkitkan semangat antusiasme dalam kehidupan kami. Baik kami dalam mengasihi Tuhan maupun dalam mengasihi sesama, sehingga kami memiliki semangat yang luar biasa dalam kehidupan kami, sukacita yang tak pernah padam karena roh Allah ada di dalam kehidupan kami. Bangkitkan kembali semangat kami Tuhan, bangkitkan kembali roh kami Tuhan, melalui penyatuan antara Engkau Bapa dan Roh Kudus satu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang membayar setiap hidup kami, menyucikan dosa kami. Engkau juga yang memberikan kami semangat. Engkau yang memberikan kami persepsi yang baru terhadap kehidupan kami, terhadap hubungan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami melangkah dengan lebih pasti karena kami bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah KPA ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku